Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan materi tentang epidemiologi penyakit SARS. SARS merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome, yang merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Cina Selatan pada November tahun 2002. Secara epidemiologi, SARS bermula di Cina Selatan pada November tahun 2002, kemudian menyebar ke Hong Kong pada Februari tahun 2003. Setelah itu SARS menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, terutama negara-negara yang berada di Asia. WHO kemudian mengumumkan SARS sebagai ancaman global. Berdasarkan penyebarannya, 1 bulan setelah WHO mengumumkan SARS sebagai ancaman global, terdapat 8 negara yang melaporkan kasus baru SARS, yaitu negara Kanada, China, Hong Kong, Taiwan, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam, dan Singapura. Sementara di Indonesia, data epidemiologi SARS di Indonesia periode 1 Maret sampai 9 Juli mencatat ada 2 kasus. Untuk mortalitas pada SARS sangat bervariasi. Laju mortalitas SARS adalah kurang dari 1% pada pasien yang berusia kurang dari 24 tahun atau lebih dari 50% pada pasien berusia 65 tahun dan lebih tua. Hal ini mungkin disebabkan karena pasien berusia tua cenderung memiliki lebih banyak komorbiditas. Untuk prognosis SARS ini sendiri dipengaruhi oleh penyakit penyerta pada pasien. Penilaian dan monitoring sangat penting dilakukan pada pasien SARS sehingga komplikasi dan angka kematian dapat dikurangi. Komplikasi umum penyakit SARS adalah Acute Respiratory Distress Syndrome atau yang disingkat dengan ARDS. Selain itu, terdapat pula beberapa komplikasi yang dapat terjadi seperti hepatitis. Untuk komplikasi jangka panjang SARS sendiri, sampai sekarang belum dapat diketahui. Untuk diagnosis penyakit SARS itu sendiri dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Namun jika RT-PCR ini tidak tersedia, maka dilakukan pendekatan diagnosis yang dilihat dari riwayat kontak. SARS terbagi atas 2 fase. Yang pertama yaitu SARS fase pertama yang ditandai dengan gejala demam, diare, sakit kepala, anoreksia, dan lain-lainnya. Sementara SARS pada fase kedua ditandai dengan batuk kering dan sesak nafas. Selain itu, penyakit SARS juga dapat dideteksi melalui pasien yang berpergian ke Cina ataupun negara endemis lain dalam waktu 14 hari. Untuk pengobatan penyakit SARS itu sendiri, jika ada pasien yang dicurigai terkena SARS, maka harus dirawat di ruang isolasi dengan ventilasi negatif agar tidak menginfeksi pasien lainnya. Selain itu, tenaga kesehatan yang merawat pasien juga harus menggunakan alat pelindung diri dan lebih dianjurkan untuk menggunakan respirator N95 daripada masker bedah. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.